Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Al-Ma'arif Karim Amrullah. Saya mahasiswa program studi informatika dari kelas TI FRP 24 ACID Universitas Teknologi Bandung dengan nomor induk mahasiswa saya yaitu 2455.0111137. Pada video ini saya akan mendemokan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah jaringan komputer 2 yang diampu oleh Bapak Hena Sulaiman STMKOM. Untuk soalnya saya diberi sebuah studi kasus di mana sebuah laboratorium komputer memiliki satu router virtual dan satu klien. Anda diminta melakukan konfigurasi dasar jaringan agar klien dapat terhubung ke router dan mengakses internet simulasi. Selain itu, administrator ingin menerapkan aturan firewall sederhana untuk meningkatkan keamanan. Untuk tools praktikum wajib menggunakan ini sebagai nanti mikrotiknya. Lalu ini topologinya. Untuk konfigurasi basicnya menggunakan mikrotik, either one static IP atau DHCP client atau NAT internet IP address sesuai dengan jaringan yang digunakan. Untuk NIM 2 digit terakhirnya itu 37, jadi saya menggunakan 192.168.37.1/24. Lalu adapun konfigurasi firewall, yang pertama memblokir akses ping dari klien ke router pada jam 12 sampai jam 13. Lalu izinkan klien hanya bisa HTTP port 80 dan HTTPS port 43. Yang ketiga yaitu memblokir akses FTP port 21, Telnet port 23, serta situs Facebook dan YouTube. Yang keempat, membatasi akses Winbox ke router hanya dari IP klien. Sebelum mulai mengkonfigurasi, kita perlu menyiapkan lingkungan kerjanya di VirtualBox. Kita buka VirtualBox-nya dulu. Lalu saya akan mengimport appliance. Pilih file, import appliance. Saya pilih yang tadi sesuai soal. Lalu kita atur jaringan agar mikrotik dan klien Kali Linux bisa saling terhubung. Kita perlu membuat koneksi virtual. Yang pertama kita masuk ke setting, lalu masuk ke network. Untuk adapter satunya kita pilih NAT internet network dan adapter 3. Kita enable network, lalu pilih bridge adapter, lalu oke. Linuxnya kita cuma pakai satu adapter aja, internet network, dan namanya sesuaikan dengan adapter 2 yang ada di sini. Mikrotik Telkom Ethernet in. Sekarang kita mulai menyalakan mengkonfigurasikan otak jaringan kita, yaitu mikrotik yang ini. Ini masih sedikit terlalu lama. Username admin, passwordnya yang kedua aja. Ini password. Saya buat
kita masuk ke inbox. Jadi yang MAC address sudah sesuai, connect, berhasil. Lanjut itu kita buka menu interface terlebih dahulu. Nah, kita beri nama di sini itu di sini kita beri nama oke, hewan aja buat di sininya lan ini terus. Jika kita akan mengkonfigurasikan alamat IP, itu merupakan yang penting. Kita akan memberikan IP pada setiap interface-nya. Yang pertama kita masuk ke IP DHCP client. Kita tambah, pilih interface-nya, interface-nya pilih one, lalu oke. Dan ini statusnya bon, berarti berhasil. Untuk selanjutnya untuk LAN kita buka IP address, kita tambah, kita masukin ini. Sesuai dengan yang di ini saya terakhir 37, kita pilih LAN, lalu oke. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan DNS, kita pilih IP DNS. Untuk servernya kita pilih 88. Dan kita tambah 88. Lalu pilih oke. Ya, kita akan mengkonfigurasikan NAT agar klien bisa berinternetan. Ini adalah trik Masquerade yang memungkinkan semua perangkat di LAN klien berbagi satu koneksi internet WAN. Yang pertama kita buka IP firewall. Lalu pilih tab NAT dan plus. Untuk general di chainnya kita pakai scanat dan out interface-nya kita pilih enter yang one. Lalu kita masuk ke edit action, kita pilih Masquerade. Oke. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan DHCP server agar klien otomatis dapat IP. Agar klien tidak perlu disetel IP-nya secara manual, kita buka DHCP server. Agar bermudah kita pilih setup. Lalu kita pilih LAN. Kita next saja sampai selesai. Langkah selanjutnya kita akan menerapkan aturan firewall sesuai yang tadi di soal. Ini adalah bagian inti dari tugasnya. Aturan firewall akan menjaga keamanan jaringan. Urutan aturan sangatlah penting karena aturan akan dieksekusi dari atas sampai ke bawah. Jadi aturannya harus sesuai.
Pertama kita buka ke IP firewall, lalu Ethernet, dan Ethernet kita klik. Yang pertama itu kita untuk chainnya input, kita akan yang memblokir dari jam 12 sampai jam 1 gitu, protokolnya ECM. Lalu search addressnya, masukin kita masukin waktunya dari jam 12 sampai jam 13. Lalu untuk actionnya, karena kita ingin menahannya, kita pilih drop. Oke. Selanjutnya itu kita memblokir akses FTP port 21 dan Telnet 23, port 23. Untuk generalnya kita pilih forward, protokol HTTP, DST portnya 21 dan 23. Lalu actionnya drop. Lalu kita akan memblokir situs Facebook dan YouTube. Ini saya akan menggunakan fitur layer 7 protokol. Pertama kita masuk ke ini dulu, lalu kita plus, kita namain blokir aja. Untuk EXP nya kita masukin seperti ini. Ini adalah ekspresi yang akan mencocokkan ke alamat situsnya. Lalu oke saja. Lalu buat firewall-nya, untuk chainnya forward, lalu set addressnya kita masukin addressnya kita. Lalu ke advanced kita pilih yang blokir. Nah ini kita pilih actionnya, karena akan memblokirnya kita pilih drop. Selanjutnya kita akan membatasi akses Winbox hanya dari IP client. Ini untuk mencegah orang lain mengakses router Anda. Winbox akan menggunakan port 1891. Langkah yang selanjutnya itu kita pilih plus. Untuk chainnya input, protokolnya TCP, DST portnya 1891. Addressnya kita masukin. Kita accept ini, lalu oke saja langsung. Jadi kita akan blokir semua akses lain buat aturan lagi dengan kita lagi. Lalu untuk chainnya input, protokolnya TCP,
portnya 8291. Selanjutnya kita akan mengizinkan klien hanya HTTP dan HTTPS. Rangkaian ini akan membuat klien tidak bisa menggunakan protokol lain seperti FTP dan SSH dan lain-lain. Yang pertama kita akan tambah dulu ini chain forward, protokolnya TCP, TXT portnya 80, dan 43. Ini adalah port yang HTTP dan HTTPS-nya. Lalu kita pilih accept. Oke. Langkah selanjutnya adalah blokir semua koneksi forward lainnya. Ini adalah tembok terakhir yang akan memblokir semua lalu lintas lain yang tidak sesuai dengan aturan di atasnya. Tambah lagi. Ini forward, lalu selanjutnya lalu actionnya drop. Selanjutnya saya kelupaan, saya akan menambahkan satu aturan lagi di aturan ini untuk nomor 6 untuk mengizinkan DNS UDP port 53. Pertama kita untuk chainnya forward, lalu addressnya protokolnya UDP, ST portnya 53. Ini ini saya akan geserkan ke sini. Selanjutnya kita akan mencobanya di Kali Linux. Sedikit lama ya ini. Terminal untuk mencobanya. Lalu ke IP config untuk mulai mengecek apakah sudah masuk. Ya sudah ya. Selanjutnya kita ping dulu untuk ping duluan. Nah ini berhasil karena saya lupa untuk mengubah waktunya. Waktunya di jam 12 di Winbox. Untuk mengubah waktunya masukin ke sistem clock, lalu ubah jam sesuai aturannya jam 12.
kita lihat ini tidak berjalan karena sesuai aturan tadi jam 12 sampai jam 1 tidak ping diblokir sesuai aturan. Selanjutnya saya akan buka ke file web. Kita coba masuk ke Google, harusnya bisa. Nah, bisa. Coba kita masuk ke YouTube. Harusnya tidak bisa. Nah, ini dan coba kita Facebook juga tidak bisa. Dengan ini saya berhasil untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.